adik dan akan membantu permasalahan diri adik. Sebelumnya kakak boleh tahu namanya siapa? Nama saya Aktasia. Aktasia. Aktasia sekarang umurnya berapa? 18 tahun Kak. Oh, 18 tahun. Berarti masih sekolah? Udah tamat. Udah tamat, baru tamat. Berarti mau kuliah ya? Iya Kak. Lulus di mana, Dik? Alhamdulillah di Unimed. Alhamdulillah ya. Selamat bergabung di Unimed ya, semoga kuliahnya lancar. Iya. Sebelumnya kakak pengen tahu adik punya keluhan apa gitu terkait permasalahan adik selama ini? Permasalahan gizi sih nggak ada Kak, karena kelebihan sih sebenarnya. Oh, gitu ya. Jadi adik merasa kelebihan berat badan. Iya. Gitu. Selain itu ada lagi yang adik rasakan? Selain itu gimana ya Kak? Kelebihan ya itu tadi lah, cuma itu Cuman kelebihan masalah makanan atau apa gitu nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau gitu kalau boleh tahu ya, kalau makanan itu kan dek, selama ini adik ada merasa apa gitu selama makanan itu kayak kurang tahu gitu mengontrol makanan atau gimana? Kalau mengontrol makanan masih bisa sih Kak, cuman ya porsi ya masih secukupnya begitu kan Kak. Cuman ya memang berat badan saya itu kalau menurut saya ada unsur keturunan dari orang tua, karena orang tua saya dua-duanya badannya seperti saya lah begitu Kak. Gitu ya, ada faktor keturunan juga ya. Kalau gitu kak boleh timbang berat badan adik dulu? Boleh. Silakan di sini timbang berat badannya. Oke, kepalanya turun dulu. Oke, berat badannya 98 ya dek ya. Iya. Oke, sekarang kita ukur tinggi badan adik ya. Ini kak izin pakai kursi. Adik di sini aja bersandar. Oke, oke, badannya sandarkan ke dinding. Agak sini dek, agak geser dikit ke sini. Oke, lagi dek geser lagi. Oke, sampai. Oke, berarti tinggi badannya 155 ya dek ya. Oke, jadi setelah pengukuran berat badan tadi dan pengukuran tinggi badan, jadi kita dapatkan status gigi adik. Nah, jadi status gigi adik itu obesitas gitu ya adik, karena berat badannya kan berlebihan gitu. Nah, sebelumnya di sini ada namanya indeks massa tubuh ya tadi. Yang di sini ada indeks massa tubuh, itu pengukurannya berat badan, terus ada tinggi badan sama tinggi badan. Kalau tinggi badan, jadi di sini kita dapatkan seperti adik itu obesitas karena adik itu di atas 27 gitu. Nah, jadi adik tergolong obesitas gitu ya kan. Oke, sebelumnya kakak boleh tahu pola makan adik selama ini gimana? Pola makan di sini itu bagaimana adik makan gitu, misalnya di pagi itu makannya nasi atau makannya apa gitu. Silakan kakak catat ya. Kalau pagi itu adik biasanya makan apa? Kalau pagi Kalau biasanya semalam gitu ya, makanan adik semalam. kalau pagi kadang nasi. Nasinya kalau boleh tahu ini satu piring atau dia adik pakai centong nasi ini? Apa yang centong nasi? Ya, centong nasi. Kira-kira yang mana di centong nasi? Ini. Yang warna pink ini dia. Oke. Berapa centong nasi di? Kalau pagi paling cuma 1,5 gitu, tapi setengahnya nggak sampai setengah gitu Kak. 1,5 centong ya berarti. Ini ya. Berarti ini satu centong setengah berarti dia 60 gram. Jadi kan adik 1,5, jadi sekitar 80 gram lah ya berarti paginya. Kalau ikan itu biasa ada adik di pagi semalam itu makannya apa? Ikan kadang ikan asin Pak. Oh, ikan asin.
asin. Oh, Iya. adik suka makan ikan asin. Iya, kalau pagi sih kak. Kadang pakai sayur lontong gitu. Gitu ya. Ikan asin pakai sayur lontong sayur. Iya, Lontong tapi ini terkadang kan kalau nasi putih pakai ikan asin aja pakai sambal gitu. Besok nasi putih pakai lontong gitu ya. Nggak dicampur semua. oh berarti kadang adik pagi cuma ikan asinnya aja. Iya. Tapi kadang juga bisa Pakai sayur lontong. Semalam adik makannya pakai apa semalam? Semalam pakai apa ya semalam? Ya ikan tapi bukan ikan asin, ikan goreng gitu. Oh, ikan goreng. Kalau boleh tahu ikan apa nih? Ikan apa ya? Oh nggak tahu namanya kak. Oh nggak tahu juga. Iya. Di sini ya. Ikan. Ini daging. Terus ini ada ayam. Ini ikan mas. Ini juga ikan mas, ikan kakap. Oh, ikan ini enggak. Mungkin kayak gini lah sejenis ini. Oh, ikan kembung ya. Kira-kira satu ekor yang gimana deh? Ya satu ekor kecil gitu. Oh, satu ekor kecil yang paling kecil ini ya. Iya nih pak. Berarti 40 gram. Kalau sayurnya makan apa deh? Kalau sayurnya pagi jarang pakai sayur sih kak. Oh, pagi jarang pakai sayur. Terus ada lagi sambal atau apa? Sambal kadang itulah sambal sama ikan gitu kak. Nggak pakai sayur semalam. Enggak. Kayak buah ada makan? Nggak. Oh, buah nggak ada. Terus cemilan gitu, cemilan pagi gitu, selingan pagi. Cuma pagi nggak ada juga Oh, nggak kak ada. semalam. Terus kalau siangnya dia makan apa? Siang semalam ikan di gulai kak, gulai masam gitu, gulai asam. Gulai asam. Tetap nasi putih. Iya kak. Nasi putihnya kayak yang tadi ya, yang Iya. kayak yang tadi juga. Oke. Terus ikan gulainya ikan apa? Ikan kembung itu. Ikan kembung juga. Oke. Selain itu sayurnya siang ada? Sayurnya terong di sambal. Terong sambal. Terong sambal. Terus ada lagi? Enggak, cuma itu aja. Terong sambalnya berapa? Satu potong, satu buah? Terongnya 3 sampai 4 gitu lah 3 kak. sampai 4 buah gitu ya. Makan buah ada sore di siang hari? Buah enggak. Yang lain ada tempe, tahu juga ada ya. Oke, terus selingan sorenya? Selingan sore juga nggak ada sih kak. Cuman kayak ada roti unibis yang semacam itu. Roti unibis. Kira-kira dek makannya berapa buah? Paling cuman 3-4 gitu. 3 sampai 4. Ada minum teh? Iya, minum teh. Minum teh. Tehnya 1 cangkir. 1 cangkir yang kecil itu. Cangkir kecil. Oke, berarti selain teh nggak ada lagi? Nggak ada kak. Tehnya pakai gula. Pakai gula. Pakai gula. Gulanya berapa sendok? Kebetulan itu yang buat bukan awak sih kak. Dia kayak diceret besar begitu, dia cuma tinggal ambil di cangkir aja gitu. Tuh, tapi tetap pakai gula. Pakai gula. Itu kalau makan malam adik biasanya apa? Kalau makan malam ya sama kak, sama yang lauk yang siang tadi gitu. Berarti sama ya, sama yang siang. Malam itu ada ngemil lagi? Malam enggak kak. Nggak ada ngemil lagi berarti ya. Nah, jadi dari adik yang katakan tadi, jadi kita bisa tahu gitu kan permasalahan gizi adik itu kan tadi adik IMT-nya lebih kan, terus gizinya kan obesitas. Nah di sini melihat dari pola makan adik ini, adik kurang mengkonsumsi buah dan sayur gitu.
Jadi udah itu kan makanannya juga digoreng gitu, terus digulai juga kan. Gulai sebenarnya pakai santan nggak? Kurang tahu. Biasanya kalau gulai itu kan pakai santan, nah itu juga mempengaruhi sama berat badan adek gitu kan. Nah selain itu di sini adek sudah pernah tahu tentang indeks massa tubuh? belum tahu cara perhitungannya. Tadi kan sudah kakak jelaskan juga sedikit kan ya, indeks massa tubuh itu seperti apa. Jadi indeks massa tubuh itu adalah pengukuran yang bisa menentukan status gizi adek gitu kan. Tadi udah kak jelaskan juga, ini kan adek termasuk yang lebih dari 27 BMI-nya, jadi tergolong obesitas gitu kan. Nah jadi obesitas ini ada saran diet yang bisa diterapkan. Jadi ini adalah diet rendah kalori. Jadi di sini tujuan dietnya adalah mencapai berat badan yang diinginkan dengan kondisi normal gitu kan dek. Jadi kan adek pengen juga gitu kan berat badannya agak turun gitu ya kan. Jadi sini diet yang sarankan itu adalah diet rendah kalori. Di sini ada juga bahan makanan yang harus dibatasi itu kayak mie, terus ada roti putih, terus ketan, kue-kue manis itu dihindari gitu kan ya. Terus di sini juga bahan makanan yang dianjurkan itu nasi gitu kan, roti gandum, makaroni, jagung gitu. Terus ada juga bahan makanan yang sebaiknya dihindari ya kan deh. Jadi ini ada daging berlemak gitu, jeroan, sosis gitu, daging asam itu harus dihindari gitu makanannya. Kira-kira ada yang ingin adek tanyakan terkait makanan gitu? Kalau ini cemilan yang tadi itu apakah mempengaruhi kak? Cemilan roti nibis tadi ya sebenarnya mempengaruhi ya, itu kan jenis-jenis biskuit ya. Ini kan sebenarnya ada boleh makannya, cuman harusnya dibatasi yang biskuit seperti itu. Selingan sorenya sebaiknya itu adek konsumsinya buah gitu, misalnya salad buah yang bisa adek olah gitu, yang bisa adek makan, yang adek suka gitu buah-buahnya itu sebaiknya. Ada lagi yang mau adek tanyain? Ini kalau makan paginya gimana kak? Kalau makan pagi itu kan adek ini kurang bervariasi ya, karena kan udah paginya ikan goreng, terus siangnya ikan goreng, malam juga ikan gulai ya kan, ikan terus ikan gulai lagi gitu malamnya. Di sini ada juga saran menu gitu kan. Ini ada pagi itu ada bisa makan roti bakar, terus telur rebus, juga ada jus juga gitu. Nah ini yang bisa dicoba gitu. Terus makan siangnya itu adek kalau untuk berat badan berlebih itu sebaiknya dikonsumsi itu yang pepes, terus yang dikukus gitu, ditumis tuh masih boleh. Tapi kalau untuk yang masih berlemak kayak gulai terus gorengan itu memang harus sebaiknya dibatasi lah, boleh cuman jangan keseringan gitu kan. Nah ini juga keseringannya disarankan itu ini salad buah gitu kan dek. Kira-kira dek suka salad buah? Suka, berarti boleh lah ya dikonsumsi untuk cemilannya ya, jangan kayak kue-kue yang manis gitu. Tadi kan ada juga ini ya minum teh, nah itu kan gulanya itu kan bisa mempengaruhi berat badan juga gitu. Jadi disarankan ya buah-buah yang segar gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan lagi? Kalau makan malam itu mempengaruhi berat badan juga kak? Karena ada yang kebanyakan bilang jangan makan malam, sebenarnya sih waktu makan itu sebenarnya ada porsinya masing-masing kan deh. Jadi kalau pagi itu porsinya sekian, terus makan siangnya sekian, makan malamnya sekian gitu. Beberapa orang gitu kan makan malamnya tuh misalnya dia nggak makan pagi tapi di makan malamnya itu dibanyakin dia, itu yang nanti jadi berat badan itu naik gitu. Karena di malamnya itu dia banyak, kalau misalnya dia makan nasi terus dia makan mie lagi, makan kebab lagi, jadi kan berat badannya naik gitu ya. Sementara dia misalnya pagi dia makan itu nggak berpengaruh sih, cuman baiknya gitu ya kita tetap konsumsi makan itu 3 kali sehari, cuman dengan porsi yang tepat gitu. Adek paham? Sebelumnya setelah Kak berikan konseling gizi itu
bervariasi biar supaya nggak bosen gitu ya. Iya benar. Nah itu adik udah lumayan bagus ya, bisa memahami apa yang kakak sampaikan dan udah mau juga kan gitu melakukan perubahan gitu kan. Jadinya harusnya makan buah, jadi adik juga mau makan buah gitu kan. Oke. Sebelum kita menutup sesi konseling ini, kakak akan mengetes gitu kira-kira adik apa yang adik pahami dari yang kakak sampaikan tadi. Jadi yang saya pahami bahwa kalori itu sebenarnya bisa dihindari gitu ya, kalau kita bisa mengatur pola makan kita sendiri, bisa mengurangi porsi makannya, bisa mengurangi yang gula-gula, yang berzat, bersantan, berlemak gitu. Oke, berarti adik udah paham lah ya kan kira-kira apa yang kakak sampaikan gitu kan. Nah di sini kakak ada leaflet juga yang bisa adik bawa pulang, terus di sini juga nanti kakak tuliskan saran-saran diet yang bisa adik lakukan di rumah gitu kan. Nah di sini juga adik bisa menghubungi kakak lewat WA atau telepon juga untuk nanya-nanya gitu kan, kira-kira kak boleh nggak makan ini gitu kan. Misalnya adik masih ragu gitu kan, adik boleh bertanya gitu kan. Nah sebelumnya adik masih ada yang mau ditanyain? Udah cukup. Oke, sebelumnya terima kasih adik. Iya, silakan. Perkenalkan, saya Diva. Saya di sini selaku ahli gizi yang akan membantu adik ya masih SMA untuk beberapa penyelesaian masalah. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, namanya siapa dan dari sekolah mana umurnya. Boleh perkenalkan diri dulu. Saya dari sekolah SMA 10 Medan atas nama Khaidatul Nila. Atas nama Khaidatul Nila ya. Untuk usia berapa di? 16 tahun. Oh, 16 tahun. Untuk rumahnya tinggal di mana? Di Jalan Turi Hilal. Oh, Jalan Turi itu di Stadion Teladan ya? Oh iya, dekat Stadion Teladan. Iya. Adik kelas berapa sekarang? Mau naik kelas 2. Oh, SMK jurusan apa? Tata Cantika. Oh, tentang kecantikan. Ya, oke. Jadi sekarang kegiatannya cuma ini aja ya? Cuman sekedar sekolah aja ya? Oke, jadi di sini saya akan membantu adik ya untuk menyelesaikan permasalahan. Karena sebelumnya apa sih kendala adik itu biar datang sekolah itu cerita apa kendalanya? Saya sering pusing, sering lemas, nggak konsentrasi. Nggak konsentrasi apa itu? Belajar ya? Iya, Ya, terus susah tidur malam. lalu oke, itu aja ya. Kalau untuk nafsu makan adik gimana? Maksudnya tetap makannya 3 kali sehari atau bagaimana? Kurang. Oh, kurang berapa kalau boleh tahu itu? Kadang satu hari cuma sekali. Oh ya, 1 hari cuma sekali. Kalau sebelum itu kita boleh mengukur tinggi badan dan berat badan dulu ya. Oke, silakan berdiri. Silakan duduk adik. Oke. Ya, jadi kalau boleh tadi kan kita udah ukur ya tingginya itu di 150 ya. Terus tadi berat badannya tadi 45 ya, 45 kg. Oke. Jadi ini kalau dihitung berdasarkan IMT ini masih dalam kategori normal sebenarnya. Namun memang berdasarkan beberapa kendala dari adik itu ya, mungkin bisa kita kaji lebih dalam. Nah, ini saya punya kecurigaan sebenarnya ini terkait dengan gejala anemia gitu ya. Namun boleh nggak saya tahu adik tuh tahu tablet tambah darah nggak? Tahu. Oh ya, apa tuh kalau boleh tahu?
tablet tambah darah itu apa sih gitu kira-kira kalau tahu? Itu kayak obat penambah darah. Oke, obat penambah darah ya. Iya benar, itu memang obat penambah darah. Nanti adik bisa konsumsi itu nggak? Enggak. Oh enggak. Kenapa nggak dikonsumsi gitu kalau berdasarkan kebiasaan itu atau karena apa? Memang nggak pernah. Oke, taunya tablet tambah darah itu dari mana? Dari apotek sih itu yang dikasihkan. Oke, dari apotek, tapi belum pernah mengkonsumsi ya. Kalau di sekolah itu pernah nggak ada orang-orang yang datang terus kayak konseling gitu kayak misalnya ngasih penjelasan terkait anemia, tablet tambah darah itu pernah nggak? Pernah. Oh pernah. Berarti adik sebelumnya udah tahu ya anemia itu apa? Apa tuh kalau boleh tahu anemia itu apa? Ya, sepengetahuan adik aja gitu kira anemia itu apa gitu. Oh lupa, iya nggak apa-apa lupa. Tapi udah pernah dengar ya anemia. Oke, jadi akan coba saya jelaskan lagi ya. Anemia itu adalah kondisi di mana seseorang dengan kadar hemoglobin dalam darah itu rendah. Nah biasanya ambang batas dari wanita itu sekitar 12 hingga 15 per gramnya gitu. Jadi kalau misalkan kita di bawah 12, nah itu bisa dikategorikan sebagai kondisi anemia. Jadi anemia itu sebenarnya di sini ada beberapa lihatnya. Nah ini ada bisa lihat ya. Ini ada terkait dampak-dampak gitu yang terjadi dari jika kita terkena anemia gitu ya. Jadi pertama itu kita mudah lemas, terus juga di sini ada juga kita sering pucat gitu ya. Dan di sini juga nih ada kebugaran dan produktivitas kita itu menurun gitu. Terus di sini juga ada beberapa tuh terkait dengan kehamilan. Karena kan usia adik ini termasuk usia dalam kategori remaja 16 tahun gitu ya. Jadi kan usia 16 tahun itu pasti kita akan dewasa, terus menikah, terus punya anak. Nah, anemia itu bahayanya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu untuk kehamilan gitu. Berarti adik ini belum pernah ya, tapi kalau berdasarkan yang sudah berdasarkan adik bilang keluhan tadi itu bisa jadi itu terkena anemia gitu, karena itu masuk dalam ciri-ciri anemia. Tapi sebelumnya udah pernah nggak periksa darah itu pernah? Belum pernah ya, oke. Jadi kalau untuk nafsu makan berarti makannya sekali, itu konsumsinya suka nggak? Makanan yang seperti apa yang disukai oleh adik gitu? Makan makanan ringan kayak nggak suka sayur, nggak terlalu suka daging. Oh daging kurang suka, itu daging yang kurang suka itu daging apa daging? Daging sapi. Daging sapi. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kurang suka aja. Oh jarang dikonsumsi gitu ya, jadi kurang suka. Oke. Tapi kalau daging ayam, daging kerbau atau kambing itu? Lebih lumayan daging ayam. Oke, berarti lebih sering konsumsi daging ayam ya. Oke. Berarti kalau untuk konsumsi buahnya gimana? Kurang suka buah. Oke, buah juga kurang suka, sayur juga kurang ya. Tapi dalam sehari itu konsumsi buah dan sayur enggak? Enggak juga. Berarti hanya makannya nasi dan lauk aja ya. Oke, kalau untuk minum biasa berapa gelas sehari? Jarang gitu. Kadang kalau siap makan baru minum. Oh, oke gitu ya. Oke, jadi ini ya kalau kita lihat berdasarkan data-data sebelumnya untuk status gizi adik ini normal gitu ya. Tapi karena kurangnya konsumsi buah, sayur, nggak mau konsumsi daging, jadi ini bisa nih termasuk salah satu anemia. Nah, nanti ini mungkin bisa kita cek lebih lanjut gitu ya ke data laboratoriumnya terkait darahnya, hemoglobinnya, itu kita bisa cek lagi dan bisa akurat gitu dia sebenarnya terkena anemia atau enggak. Tapi ini bisa kita lanjutkan nanti pada sesi konseling berikutnya. Tapi yang paling saya garis bawahi itu ini ya, konsumsi daging-dagingan adik nggak suka karena nggak terbiasa. Tapi kalau disuruh untuk konsumsi kayak bakso gitu masih mau nggak? Berarti kalau dia diolah gitu mau, tapi kalau daging gitu aja nggak mau ya? Oh berarti kalau kayak nugget daging sapi gitu mau? Kalau misalnya disuruh pilih nugget daging sapi atau daging semur gitu mau pilih mana?
nugget tadi. Oke, berarti lebih suka ke yang diolah itu ya, tapi masih dalam bentuk daging. Oke, nah ini kira-kira adik mau nggak gitu kalau misalkan kita kasihkan gitu untuk mengkonsumsi jus gitu. Jusnya tuh jus buah gitu, jadi kan tinggal diminum. Kira-kira mau nggak kalau misalkan untuk minum, lebih milih mana sih, minum jus atau makan buahnya langsung? Minum jus. Oke, minum jusnya berarti masih bisa ya? Oke, nah baik. Jadi ini kalau untuk makan itu dibuat oleh orang tua, oleh mamanya atau buat sendiri? Kalau untuk makan Dibuat orang tua. Oke, dibuat orang tua ya. Ini karena makan adik juga jarang ya, jadi disarankan untuk adik bisa konsumsinya itu 2 kali atau bahkan mungkin bisa di ini ya, dikit-dikit aja gitu makannya. Jadi bisa makannya dikit-dikit, pagi itu makan, siang makan, malam juga makan. Nah, disarankan buat adik itu konsumsi sayur-sayuran itu, terutama kayak bayam itu kalau adik kurang suka, boleh dibuat. Suka telur nggak sebenarnya? Nggak terlalu telur ya. Oke, jadi kalau telur terlalu, nah ini bisa nih, misalnya nanti boleh, ini ada beberapa resep ya, ini ada resep. Ini ada resep makanan. Ini salah satunya itu adalah bakso daging sapi gitu ya. Namun perbedaannya ini tuh ditambah sayur bayam gitu. Nah, walaupun udah ditambah sayur bayam, dia nggak bakalan kerasa kok bayamnya. Jadi dia emang udah pure tepung dan daging gitu. Jadi adik bisa konsumsi ini sebagai alternatif gitu untuk konsumsi. Oke, kira-kira ada nggak yang adik mau tanyain gitu? Cara meningkatkan nafsu untuk makan sayur itu gimana ya? Oh, oke, terkait makan sayur ya. Nah, kalau makan sayur itu memang kadang nggak sukanya itu karena apa? Pahit ya. Oke, jadi ini ada beberapa cara sih sebenarnya. Di sini juga ada beberapa cara. Nah, seperti ini nih. Ini sayur ini bisa kita campur kayak buat kayak buat nugget. Adik kan tadi suka nugget ya. Nah, misalnya ibu lagi buat nugget ya, nanti minta ditambahin wortel di dalamnya. Nah, biasanya kalau udah dicampur gitu ya sama daging atau sama penyedap rasa lainnya, dia itu nanti jadinya nggak kalah terasa kali kok sayurnya. Nanti boleh dicoba. Nah, nanti kalau memang ada mau masih terasa gitu, bisa ditambahin bahan makanan lagi, misalnya kayak ditambahin bumbu pala, kayu manis. Nah, biasanya itu tuh bisa mengurangi bau dan rasa dari sayurnya gitu. Nah, itu salah satu tips and tricks sih. Nanti ini kita boleh kasih infografisnya atau flyernya untuk adik biar bisa dibawa dan dikasih ke ibu. Jadi juga ada yang beberapa yang sebenarnya itu bisa kita lakukan untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Adik itu lebih suka jogging atau lari atau olahraga yang seperti apa? Oke, nggak terlalu suka olahraga ya. Kalau misalnya kita buat seperti ini, misalnya kalau adik itu nari, misalnya dari situ suka nggak juga ya. Oke. Kalau misalkan olahraga kecil kayak misalnya lari di tempat gitu, enggak juga ya. Berarti kalau memang itu kurang suka ya. Nah, ini oke, nah karena rebahan nih, persembahan kita lagi bahas rebahan, di sini ada sebentar ya, biar saya cari. Oke, di sini ya. Nah, di sini nih, lihat. Nah, di sini itu ada beberapa contoh olahraga untuk yang rebah-rebahan nih. Cuma angkat-angkat kaki aja. Jadi tetap beraktivitas gitu. Jadi seenggaknya aliran oksigen ke dalam darah itu lebih lancar gitu. Walaupun tiduran ya sambil main HP gitu. Nah, kita bisa kok sambil gerak-gerakin kaki kita kayak sesuai dengan panduan, tapi ya gerak-gerakin kaki ke atas terus ke samping ke bawah. Nah, itu bisa. Nah, ini juga bisa nih dicontoh kayak gini. Kalau ini bisa nggak kira-kira dilakuin? Bisa
Bisa. Bisa, oke. Nah, nanti ini mungkin bisa ya dilakuin gitu ya, pelan-pelan aja gitu. Lalu selanjutnya karena udah dari aktivitas fisik udah dan juga yang lainnya udah, nah kalau Adi sendiri ini kira-kira apa sih yang udah didapatkan dari konseling ini? Kira-kira nanti apa nih yang mau dibuat setelah pulang dari sini? Boleh ya? Ngelakuin olahraga rebahan. Oke. Rebahan. Mulai mengkonsumsi sayur walaupun dengan dicampur. Iya. Kira-kira apa lagi nih yang mau Mengubah dibuat? pola makan. Oke. Nah, untuk konsumsi tablet tambah darah ini boleh dikonsumsi ya. Ini boleh dikonsumsi banget, nanti bisa datang ke puskesmas. Nanti adik boleh aja minta tablet tambah darah sama orang di puskesmas tersebut. Nah, mereka bakalan memberikan kok tablet itu secara gratis gitu. Jadi adik nggak usah bayar. Nah, tablet itu dikonsumsi tiap hari. Nah, itu tuh ngebantu selain dari makanan, itu bisa ngebantu adik untuk makan gitu, bisa tetap semangat, terus juga nggak lemas-lemas lagi, nggak terganti lagi, konsentrasinya juga lebih bagus lah gitu ya. Nah, jadi ini ada beberapa data yang udah saya buat. Ini juga udah ada flyer. Ini ada beberapa keterangan untuk konsumsinya, mau apa, bahan-bahannya mau apa. Nah, ini coba dibaca dulu kira-kira ini udah dipahami nggak sebenarnya? Udah ada dipahami nggak? Oke, sembari membaca, kira-kira gimana? Ada sih sedikit. Iya, apa tuh? Iya, kayak yang mana? Meningkatkan makan sayur. Ya, jadi kalau makan sayur ini memang harus ditingkatin, nggak apa-apa sedikit-sedikit aja gitu. Minggu ini dikit aja, tapi frekuensi makan sayur itu tetap bertambah gitu. Nah, nanti kan karena kita udah ada sesi konseling lagi ya, nanti adik boleh menceritakan perkembangannya gitu. Udah makan sayurnya makan apa aja dan bagaimana cara makannya. Nah, itu bisa kita konselingkan lagi pada sesi berikutnya. Oke, jadi kira-kira ini adik bisa tuh punya waktu kapan ya untuk konseling berikutnya? Kebetulan itu kira-kira bisa 2 minggu lagi. Nah, itu 2 minggu lagi. Nah, ini ada kalender. Coba dilihat. Nah, bisanya di tanggal berapa? Seminggu lagi. Oke, seminggu lagi. Oh, kebetulan seminggu itu saya lagi nggak di sini. Nah, kalau di hari Rabu ini bisa nggak? Minggu depannya bisa. Oke, hari Rabu di jam 3 bisa? Oke, berarti hari Rabu di jam 3 adik nanti kemari lagi kita bakalan mengkonsultasikan lagi perkembangannya, udah mulai mau makan apa aja, lemahnya itu gimana, nanti boleh cek darah juga, nanti kita lakuin, nanti ya boleh dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Dan juga kalau ada yang mau ditanyakan ini bisa dihubungi di nomor ini. Kalau ada yang mau nanya apapun itu boleh banget ya. Nah, nanti ada boleh datang aja di hari Rabu di jam 3 tuh boleh datang langsung. Oke? Kira-kira ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Ini bisa dibawa. Oke. Selamat sore. Terima kasih. Ya, sampai datang lagi ya.